Halo semuanya, hari ini kita akan membicarakan tentang metode memenangkan undian. Tapi sepertinya saya tidak pernah menang undian. Bahkan yang kecil pun tidak pernah. Mungkin keberuntungan Anda bukanlah soal undian, tapi ada di tempat lain. Ya, benar sekali, haha. Tahu di mana? Hari ini saya akan berbagi cerita tentang seseorang yang memenangkan jackpot dan apa yang terjadi setelahnya. Saya ingat ada sebuah acara TV di Jepang yang mewawancarai seseorang yang telah memenangkan undian besar berkali-kali. Kami akan membahasnya hari ini juga. Haha. Dewa Lotere. Orang ini pada tahun 2008 memenangkan undian Total Big di Jepang. Hadiah tertingginya mencapai 600 juta yen pada saat itu, jumlah yang cukup besar karena nilai yen sedang tinggi. Namun, undian di Jepang tidak dikenakan pajak. Jadi dia mendapat semua hadiah tanpa dipotong pajak. Total Big adalah undian sepak bola di Jepang, di mana Anda harus menebak hasil dari 14 pertandingan sepak bola. Kemungkinannya adalah 1 dari 4,78 juta. Meskipun dia berhasil memenangkan undian, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari keberhasilannya karena ada banyak orang yang menang setiap tahun. Dia hanya salah satu dari mereka. Kemudian, dia menjadi terkenal karena mengklaim bahwa dia bisa memprediksi di mana dan kapan dia harus membeli tiket undian untuk menang. Meskipun ini terdengar seperti firasat, sebenarnya dia memiliki rumus matematika untuk ini. Namun, dia hanya membeli tiket sesekali, karena menurutnya hanya ada beberapa hari dalam setahun yang membawa keberuntungan. Sebelum kita masuk ke detail tentang bagaimana dia menghitungnya, mari kita kenali orang ini sedikit. Namanya adalah Yasutani, dia adalah orang Tokyo. Sebelum dia memenangkan undian, dia bekerja sebagai pengembang sistem. Pada tahun 2008, saat dia memenangkan undian, ada krisis keuangan global. Dia dipecat dari pekerjaannya selama krisis itu, dan hanya beberapa bulan kemudian dia memenangkan undian. Meskipun dia bukan orang yang sangat cerdas, dengan hanya latar belakang pendidikan menengah dan tidak punya pekerjaan tetap sebelumnya, dia mempelajari komputer dengan penuh semangat. Dia akhirnya menjadi seorang insinyur sistem, meskipun dia hanya bekerja dengan kontrak sementara. Ketika dia dipecat, dia masih muda, kurang dari 30 tahun, dan tidak memiliki tabungan karena kebiasaannya. Dia percaya pada keberuntungan dan memiliki keyakinan bahwa keberuntungan bisa diprediksi. Dia percaya bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih jalur kehidupan kita, meskipun jalur itu mungkin sudah ditentukan. Jadi, dia memutuskan untuk mencari tiket undian yang akan membawanya pada jalur keberuntungan. Dengan menghitungnya, dia menemukan lokasi tiket undian itu dan membelinya. Setelah berhasil memenangkan undian, dia kemudian mencoba membeli tiket lainnya, tapi tidak terlalu sering. Sebelum dia memenangkan 600 juta yen, dia juga pernah memenangkan hadiah yang lebih kecil. Namun, ketika dia dipecat selama krisis keuangan pada tahun 2028, dia merasa keberuntungannya sedang rendah. Namun, dengan mengikuti saran dari ramalan, dia melakukan perjalanan ke utara dan keberuntungannya berbalik. Jadi, ini adalah kisah seseorang yang berhasil memenangkan undian besar di Jepang dengan memprediksi keberuntungan dan mengikuti firasatnya. Meskipun dia bukan orang yang sangat istimewa, dia membuktikan bahwa dengan usaha dan keyakinan, keberuntungan bisa didapatkan. Setelah mengetahui bahwa keberuntungannya berada di arah barat, dia langsung naik pesawat menuju Fukuoka. Dia membeli tiket undian sesuai dengan hari yang dihitungnya. Namun mengapa dia hanya memiliki 4.000 yen dan kemudian pergi ke utara dan kemudian ke barat? Ini karena dia benar-benar mempertaruhkan semua uangnya pada undian tersebut dan untungnya dia menang. Pada tanggal 27 September 2008, dia membeli tiket undian di Fukuoka, Jepang. Dan 2 hari kemudian pada tanggal 30 September dia menukarkan hadiahnya. Namun, dia merasa gemetar ketika mengetahui bahwa dia memenangkan hadiah besar. Dia tidak merasakan kegembiraan yang seharusnya, melainkan lebih merasakan ketakutan yang aneh yang menyerangnya. Meskipun demikian, setelah 1 bulan, rasa ketakutannya mulai mereda dan dia mulai memikirkan bagaimana cara menghabiskan uangnya.
Dia menghabiskan uangnya dengan banyak cara, termasuk membeli perhiasan senilai 2,5 juta yen dan membeli mobil mewah seharga 14 juta yen. Namun, menariknya, dia tidak memiliki minat khusus pada mobil. Hanya membeli mobil karena dia berpikir bahwa memiliki mobil mewah akan memberinya pengalaman yang sama dengan bermain game balapan di pusat permainan. Setelah membeli mobil mewah tersebut, dia baru menyadari bahwa bermain game di pusat permainan sebenarnya lebih menyenangkan. Dia juga membeli 5 mobil lainnya yang semuanya direkomendasikan oleh penjual mobil. Namun, dia segera menyadari bahwa minatnya pada mobil tidak sebesar yang dia kira, dan bahwa dia sebenarnya hanya membeli mobil karena dia terlalu mempercayai rekomendasi penjual. Kemudian, dia juga pindah ke apartemen mewah di wilayah keempat dan kelima Tokyo dengan biaya sewa sebesar 5 atau 30 ribu yen per bulan. Setelah 1 bulan, dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 120 juta yen dalam sebulan, termasuk pembelian mobil. Namun, ketertarikannya pada belanja dan hiburan tidak berkurang dan malah semakin meningkat. Dia menghabiskan 1,5 juta yen dalam 1 malam di klub malam dan 1 juta yen dalam 1 kunjungan ke Las Vegas. Meskipun begitu, dia mengaku bahwa hampir semua pembelian yang dia lakukan tidak memberinya kepuasan, dan dia merasa bahwa semua itu hanyalah pembelian impulsif. Hanya 1 pembelian yang dia lakukan yang membuatnya merasa puas, yaitu ketika dia membeli kapal pesiar senilai 130 juta yen. Dia menghabiskan banyak waktu berlayar dan mengadakan pesta di kapal pesiar tersebut dan mengaku bahwa ini adalah pembelian yang paling memuaskan. Namun, dia juga menyadari bahwa biaya untuk memelihara kapal pesiar tersebut sangat tinggi dengan biaya sebesar 200 ribu yen hanya untuk 2 jam pelayaran. Setelah 10 tahun, pria ini masih memiliki sebagian besar uang dari total hadiah sebesar 6 miliar yen yang ia menangkan dari lotre. Meskipun gaya hidupnya tidak semewah dulu, dia masih hidup seperti orang kaya. Bagaimana mungkin dia tidak kehabisan uang? Ternyata, dia menggunakan metode hitungannya untuk berinvestasi di saham dan berjudi di kasino. Hasilnya, dia berhasil mendapatkan tambahan sekitar 20 miliar yen selama 10 tahun terakhir. Ada beberapa tips yang dia bagikan. Pertama, untuk membeli tiket lotre, sebaiknya dari penjual yang tersenyum. Kedua, jangan membeli terlalu banyak tiket. Orang-orang yang menang lotre biasanya membeli 10 tiket atau kurang. Ketiga, beli tiket di hari terakhir penjualan tiket. Keempat, gunakan angka-angka keberuntungan berdasarkan tanggal lahir Anda untuk memilih nomor. Dan terakhir, yang paling penting, percayalah bahwa Anda bisa menang. Jangan hanya berharap keberuntungan setelah membeli tiket, tapi yakinlah bahwa Anda akan menang. Selain itu, ada beberapa kebiasaan menarik yang ditemukan dari orang-orang yang sering menang lotre. Mereka sering tidak minum alkohol pada hari sebelum membeli tiket, tapi makan daging dan melakukan tindakan baik di jalan menuju ke toko lotre. Orang-orang yang memenangkan hadiah besar cenderung membeli tiket di pagi hari. Terakhir, ada pembicaraan tentang perubahan dalam pandangan hidup setelah memenangkan lotre. Ketika Anda sudah punya uang, Anda mungkin menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan materi, dan kadang keberuntungan besar bisa membawa masalah baru. Namun, kebanyakan orang yang menang lotre akhirnya menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka. Semua ini menunjukkan bahwa memenangkan lotre bukanlah jaminan untuk kebahagiaan abadi. Tapi jika Anda beruntung, Anda bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa.